Perkenalkan, nama saya Vivian Aliza, absen 33. Saya Dwi Gusparani, absen 8. Saya Hasya Arunila Ajima Krisnandar dari absen 14. Saya Arif Budi Rahman, absen 3. Saya Farhadi Rahman, absen 12. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah metabolisme, dan glikolisis, dekarbonilasi oksidatif, dan anabolisme. Jadi apa sih metabolisme? Metabolisme merupakan semua reaksi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Metabolisme dalam sel adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Jadi, katabolisme itu adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, di akhir pemecahan ini, proses itu dapat menghasilkan energi. Nah, selanjutnya katabolisme itu bagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses pembentukan energi dengan menggunakan oksigen secara langsung di dalam reaksinya. Nah, tahapan respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada transfer elektron, dan yang kedua itu ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini adalah kebalikan dari respirasi aerob, yang mana jika respirasi aerob itu membutuhkan oksigen secara langsung, tetapi respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen dalam proses reaksinya. Selanjutnya glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan satu molekul glukosa, yaitu senyawa kimia dengan 6 atom karbon yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, dan 2 molekul asam pirufat atau senyawa kimia dengan 3 atom karbon. Tempat terjadi glikolisis itu ada di sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di bagian sini. Apa sih itu sitoplasma? Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Bahan untuk proses glikolisis itu glukosa. Selanjutnya ada tahapan glikolisis. Di glikolisis itu ada 10 tahapan. Pada tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian tahap kedua, di tahap kedua ini glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap ketiga ini, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Nah, pada tahapan keempat ini, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan ketiga karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaceton atau DHAP dan gliseraldehida atau 3-PGAL. Nah, pada tahap kelima ini terjadi perubahan antara DHAP dengan 3-PGAL. Namun perubahan ini tidak mencapai titik keseimbangan sehingga yang dipakai hanya 3-PGAL. Ada tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6. Pada tahap ke-6 ini 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase. Pada tahap ini 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga menjadi NADH sebanyak 2 buah. Tahap selanjutnya itu tahap ke-7 yaitu 1,3 bifosfogliseratnya akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga menjadi 2 ATP atau 2 energi
dua asam pirufat dengan bantuan enzim piruvatinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi kesimpulannya, tahap 1 sampai 5 itu dinamakan investasi energi karena tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Dan dari tahap ke-6 sampai ke-10 itu disebutnya penghasil energi atau penghasil ATP. Dan hasil akhir dari tahapan glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 NADH sama 2 ATP. Jadi di sini ada definisi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, reaksi ini mengubah asam pirufat beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C 2 buah. Yang selanjutnya ada tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tempat terjadinya yaitu di mitokondria yang tepatnya di matriks. Nah, tahapan dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama itu asam pirufat. Asam pirufat ini memiliki 3 karbon. Nah, 3 karbon ini akan menghilang 1. Nah, jadi tersisa 2 karbon. 2 karbon ini disebut asetil. Nah, 1 karbon yang keluar itu menghasilkan karbon dioksida. Ketika terjadi pemutusan ikatan, ada elektron yang keluar. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD+ yang juga membentuk NADH. Selanjutnya asetil. Asetil adalah gula yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, asetil ini sebelum masuk ke dalam mitokondria, dia membutuhkan tanda pengenal. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A. Asetil dan koenzim A ini akan berikatan dan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan masuk ke dalam mitokondria, yaitu tepatnya di matriks. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida. Nah, jenis metabolisme yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme itu apa sih? Anabolisme itu merupakan reaksi penyusunan atau pembangunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.